Saya semalam menerima kiriman SMS. Seorang ibu meninggal dunia. Biasa kalau kita mendengar berita ada orang meninggal dunia, karena kita semua akan menghadapi kematian. Tapi yang luar biasa, peristiwa yang terjadi saat dimakamkan. Anaknya menceritakan saat dimakamkan diantar ke kuburan, begitu mendekati kuburan tempat ibunya, malah semua jamaah yang ada di saat itu sangat terasa harumannya kuburan itu. Harum sekali, keluar semacam wangi yang luar biasa, sampai orang pada pandangannya kepada yang lain, barangkali di antara jamaah yang membawa wangi-wangian yang bagus, tapi ternyata tidak, mengalir dari bawah keluar, sampai ada yang malah melihat asap-asapnya. Asap ini bukan asapnya kebakaran, tapi asapnya itu karena wangian dari masuk dari kuburan itu. Sampai dikuburkan, malah kata anaknya, begitu saya sendiri yang nurun memakamkan, mengkuburkan ibu saya, sampai saya dan tanah saya sendiri membawakan tanahnya menutupi kuburannya. Pulang ke rumah saya mandi dan mencuci tangan dengan sabun, tapi masih terasa tangan saya harumnya luar biasa, sampai tidak bisa kehilangan. 3 malam masih tersimpan harumnya itu. Saya bertanya lewat SMS, apa kelebihan ibu kamu? Dia bilang, ibu saya biasa, malah orang awam, bukan wanita yang apa gitu, awam-awam biasa. Tapi setahu saya, ibu tidak pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Saya langsung menjawab, itulah yang Allah hantarkan kepada ibu kamu. Dan inilah berita gembira bagi kita semua, sesuai janjian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 ayat syafa'at li sahibiha min azabil qabr. 30 ayat yang telah membawakan syafaat bagi orang diselamatkan dari siksa kubur. Dari situ seperti kebiasaan, ambil wudu, saya witir duluan, kemudian tidur. Apa yang saya lihat dalam mimpi? Bapak ibu, yang saya lihat diri saya sendiri di dalam kubur. Sangat gelap, ngeri, malah terasa seramnya luar biasa, sampai tidak bisa saya bayangkan di saat itu. Tapi tiba-tiba sampai saya di situ merasa ketakutan dan kesepian, muncul sebuah cahaya di dalam kubur sendiri itu. Dan saya berteriak, siapa kamu yang membawa cahaya itu? Dia langsung sendiri cahaya berkata, saya surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi. Saya sendiri di malam itu tidak sempat membaca. Saya bangun kaget. Saya ambil wudhu lagi dan membaca surat Al-Mulk, baru saya tidur lagi. Saya memberikan nasihat kepada semua jemaah yang hadir, tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak, karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga.
Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Siapapun kiainya, siapapun ustaznya, siapapun dokter yang melarang kita sebagai wanita membaca karena lagi halangan, saya sekarang berkata, ibu-ibu sedang halangan, baca surat Al-Mulk. Karena saat kematian tidak akan bisa membedakan kita lagi suci atau lagi halangan, mati-mati. Dan Allah Maha tahu niat kita. Dan lebih baik saat kita membaca sedang halangan, jangan megang Al-Quran langsung, menyentuh Al-Quran langsung, sebagaimana saya jelaskan, bagi sarung tangan atau bagi HP kita. HP kita yang isinya Al-Quran, buka surat Al-Mulk di HP kita dan kita baca. Karena di situ anda bukan megang Quran tapi megang HP. Begitulah kita rasakan. Kalau ya Allah, seandainya engkau mencabut nyawa saya di malam ini, saya sedang halangan, tapi ya Allah, saya membaca surat Al-Mulk. Niatkan diselamatkan ya Allah dari siksa kubur. Dan harus kita yakini, kita di umur kita di dunia kubur jauh lebih panjang daripada umur kita di dunia. Bisa malah ratusan tahun. Ada yang sudah di alam kubur 1000 tahun. Ada yang lebih, kira-kira bisa terbayang 1000 tahun. Apalagi ummah yang terdahulu. Oleh karena itu jamaah sekalian, waspadalah, berhati-hatilah. Marilah kita sama-sama menjaga kebaikan itu. Karena sungguh inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah sangat dekat bagi orang yang berbuat baik. Sangat jarak kita menuju ke akhirat sangat dekat, sangat dekat. Malah jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Jarak kita ke akhirat, jarak kita masuk kubur jauh lebih dekat daripada rencana kita besok. Malah kematian itu jauh lebih mendadak dan lebih cepat daripada kita mengambil suapan makanan. Belum kita sampai menantarkan, membawakan suap makanan sampai ke mulut kita, sudah dicabut nyawa kita. Jauh lebih cepat itu. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semua kita punya salah, punya kekurangan. Apa yang kita senang melihat nanti di hari kiamat, jangan perbuat. Apa yang kita ingin ketemu nanti di hari kiamat, silahkan. Apa yang kita takut dan malu dilihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat, jangan berbuat. Dan apapun yang kita tulis, senang kita ditunjukkan oleh Allah, silahkan tuliskan. Kalau kita malu dilihat nanti oleh umat manusia dan dilihat oleh para malaikat yang menjadi saksi, jangan tulis macam-macam. Apalagi sekarang terlalu gampang dosa tulisan itu, gampang sekali. Dan HP yang sekarang ada, malah sudah kita megang menjadi tasbih kita, mengganti tasbih. HP, BlackBerry, WhatsApp, SMS, lain-lain. Saya setiap hari hampir terima 100 SMS. Ada yang bertanya, ada yang macam-macam. Dan hanya saya yang balas, ya Allah doakan, jangan menjadi titik tulisannya SMS ini menjadi beban nanti di hari kiamat. Ya Allah ampunilah mereka semua. Itu yang saya doakan. Walaupun saya tidak balas berdoa, tapi Allah yang Maha tahu apa yang saya doakan untuk orang yang kirim SMS atau WhatsApp atau apa saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, hati-hati. Bukan masalah sama saya, tapi masalah kita sama Allah. Selalu saya menyampaikan dan mengingatkan kembali, jangan lagi berkata saya tidak enak sama ustaz,
saya tidak enak sama keluarga, saya tidak enak sama jamaah. Rubahkan kata itu, berkatalah saya tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita ingin diselamatkan oleh Allah di akhirat, bagi saya dunia ini biar kita susah sepanjang hidup kita sampai mati susah, masih jauh lebih ringan susah dunia daripada nanti susah di akhirat. Harus menjadi tujuan kita akhirat, bukan dunia. Akan Allah datangkan dunia dan akhirat. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin, ikhlas, wedi, sampean tutup wedi. Kemudian sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga njuk mukasyafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kanakir jijeng wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku mukasyafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan. Digambarkan matane iku kaya kendil sing terbakar merah. Teko tek disewentak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Sing sopan mbek aku. Mirip mungkar nakir. Disentak teko pertama disentak. Malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran, Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira, mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah, karena akhirnya mending ngapunten. Seramutu ternyata. Oh, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan ini. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apalnya nganti mati gak lali. Eling-eling itu. Jadi apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya Mungkar Nakir dimaki-maki. Mungkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamu. Bantah-bantahan. Jare Mungkar Nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Ya ora wani ora usah siksa. Wah, bingung Mungkar Nakir piye iki? Mbok bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten nggih, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhum awidatan macam-macam. Apal surat Sitok Baqarah nu marem Kang, 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora ndek keputusan. Mungkar Nakir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saya matur pangeran.
Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkar nakir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan mungkar nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayang mungkar nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak lagi kiai nek cerita wong karno angkur, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Cok nanti lho mboten kula mboten nate bayangno. Ngenyak wong mboten kula bayangno. Nak sampean bayangno ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti, can iki ora sopan jare. Makhluke jenengan setunggal iki ora sopan. Mong kula karuan kalam muka kok ape dituthuki. Iya mung karena kowe wani mbek kalam. Muti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Qur'anku. Wes pokoke bantah-bantah non terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya kowe nyafaati wong iku. Mung karena kir mire ora usah ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la tahurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada